أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul Azim. Semua tangan juga digerakkan, pemanasan semuanya digerakkan. Ini berlaku untuk penjenengan tidak? Berlaku untuk penjenengan kalau break dulu. Cepat, pakai cepat. Letakkan pada gagu. Masa gagu di sini, Pak? Sekali lagi, nggak boleh keliru ya. Saya akan mengatakan sesuatu ketika nanti ada kata-kata bos berkata, Bapak Ibu baru mengikuti perintah saya. Ketika saya mengatakan ada kata bos berkata, baru mengikuti perintah saya. Paham ya? Oke. Diawali tangan kanan ke atas, diawali. Kan belum ada bos berkata, Pak, sudah menggunakan. Tadi perintahnya gimana? Belum ada bos berkata. Gak apa-apa, ini sudah menguji konsentrasi. Alhamdulillah kita ada di sini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi sebenarnya kita ini makhluk yang sangat mulia sejak Nabi Adam, dan kita Bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Jadi kita Bani Adam ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah sejak Nabi Adam. Bahkan ketika Adam di surga, Bapak Ibu, di Al-Quran itu kita sering membaca di surga dan bersama Siti Hawa itu diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Tapi syaratnya satu, saat itu dilarang makan buah kolbi. Perintah itu dilanggar oleh Adam dan Hawa. Akhirnya Nabi Adam diturunkan dari surga ke muka bumi. Padahal di surga itu luar biasa. Di surga itu semua keinginan manusia dikabulkan oleh Allah. Mau minta bakso, tinggal klik bakso, keluar bakso. Saya itu Pak. Mau minta bakmi, tinggal klik bakmi, keluar bakmi. Bahkan mau minta bak mandi juga akan keluar bak mandi, tergantung keinginannya. Tetapi karena melanggar, maka Adam diturunkan dari surga ke muka bumi. Yang tadinya tinggal klik, Adam, kalau kamu butuh silahkan simpan, petik, simpan, masak, kupas, baru dimakan. Lebih sulit nggak Bapak hidupnya? Halo? Lebih sulit nggak hidupnya Adam? Lebih sulit. Tinggal memetik saja, ternyata manusia itu juga masih melarat. Tahu melarat? Mau melarat? Pemimpi, melarat itu adalah yang kagum pemimpi. Dari yang putih ke Melayu, gitu. Ke Menek. Kita itu tinggal
berbuat dosa. Apa kira kesulitan berikutnya Bapak Ibu? Dari memetik menjadi menanam. Menjadi mana? Menanam. Menanam dikasih tumbuhan luar biasa, subur makmur, gemah limpah Allah jinari. Tapi manusia itu masih tidak mau bersyukur pada Allah. Apa kira-kira kesulitan berikutnya? Dari menanam menjadi membeli. Sebenarnya Mas Surat Sabah, kamu nanti Mas Surat Sabah, bangsa Sabah di ayat sekitar 15-an itu. Bangsa Sabah itu bangsa yang subur makmur gemah limpah Allah jinari. Diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Tumbuh-tumbuhannya subur makmur. Karena diapit terus dua bendungan kanan dan kiri yang mengapit bangsa Sabah. Sehingga pertaniannya sangat maju, peradabannya sangat tinggi saat itu. Tapi akhirnya dia ingkar pada Allah. Allah hanya memerintahkan kullu min rizqi rabbikum wasduru lahu. Makanlah hai bangsa Sabah rezeki yang telah aku anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepadaku. Tapi bangsa Sabah ingkar pada Allah karena dia merasa dia sukses itu hasil jerih payahnya sendiri, padahal dia sukses karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangsa Sabah karena keingkarannya dihancurkan oleh Allah. Jadi bendungan yang mengairi kanan kiri tadi membanjiri dan tumbuh-tumbuhan yang subur makmur tadi diganti oleh Allah menjadi pohon cemara yang pahit yang tidak bisa dimakan. Itu Allah kejam kepada bangsa Sabah atau bangsa Sabah yang kejam kepada Allah? Siapa yang kejam? Bangsa Sabah. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi Allah tidak kejam kepada manusia, tapi manusia yang kejam kepada Allah. Diberi kemuliaan yang luar biasa, dia masih ingkar kepada Allah. Nah, akhirnya yang tadinya dia bangsa Sabah itu tinggal menanam menjadi membeli tumpu, malah tumpu. Bisa tumpu manusia bisa kemelarat Bapak Ibu ya. Halo, masih kemelaran? Apa kira kesulitan berikutnya? Dari membeli menjadi mengutang. Mengutang itu saya kemelaran. Saya kemelaran. Akhirnya orang bayar. Misalnya ini gampang mau utang, akhirnya gimana lagi aja. Jadi kesimpulannya kalau kita pengen sukses harus selalu berbuat baik. Sepakat. Kalau kita jadi orang sukses harus selalu berbuat baik. Kalau diribut melalui seorang sukses. Ya diribut ngapusi dendam, ya nggak akan sukses. Wahamalnahum bil barri wal bahri. Allah mudahkan pengangkutan di laut dan di darat. Jadi kita bisa terbang di udara dengan pesawat terbang, kita bisa naik kapal laut. Ini atas izin Allah. Atas izin Allah. Termasuk penjenengan bisa ada di sini atas izin dan rahmat. Dua Pak. Malik itu dapat izin dari Allah, tetapi tidak mendapat rahmat dari Allah. Tapi kalau orang berbuat baik dapat izin sekaligus dirahmati oleh Allah. Termasuk WA, HP yang sekarang luar biasa Bapak Ibu, memasuki abad milenial. Ini siapa yang beri kemudahan? Allah. SMS tidak ada yang pernah kesasar kecuali memang didasarkan. Itu juga atas izin Allah Bapak Ibu ya. Nah itulah generasi milenial, zaman milenial yang kayak gini yang luar biasa. Yang dampaknya kita bisa rasakan Bapak Ibu. Apa ciri-ciri atau dampak generasi milenial? Yang pertama apa Bapak Ibu? Cuek. Nah, cuek kata Ustaz.
Gitu. Anak-anak sekarang itu justru lebih banyak akrab dengan kawan-kawannya, grup WA-nya daripada saudaranya. Makanya dimaksud dengan silaturahim dalam hadis itu menyambung hubungan yang ada kekerabatan, menyambung yang masih ada hubungan darah. Maksudnya itu silaturahim. Saat ini silaturahim juga menggunakan WA, gitu. Karena dicepai ranginan kan ranggrek, dicepai kering pirang-pirang kilo, baik silaturahimnya lewat WA, cuek bebek. Ini yang pertama. Yang kedua kok dampak atau ini generasi milenial. Gampang ganti barang, gitu. Ada HP baru ganti, motor baru sudah punya baru masih ganti yang baru lagi, mobil juga begitu. Bahkan bisa istri juga ada yang sudah ganti, bisa istri di pengadilan agama itu dan bisa hampir setiap hari itu ada perceraian, hampir setiap hari di berbagai kota kabupaten se-Indonesia. Tiap hari itu ada sidang perceraian. Yang ketiga nomor dirinya generasi milenial. Nomor malas, ya, nggak mau kerja sungguh-sungguh karena asik bermain HP. Sudah punya pekerjaan aja masih main HP. Jet no life, apa ya? No jet no life. Yang keempat, tidak ada HP, tidak bisa hidup. Nah, ini diri yang keempat, ya. Tidak ada HP, tidak bisa hidup. Betul loh? Karena HP itu sudah lawannya istri. HP tertinggal, kalah kabut. Tapi istrinya tertinggal, tidak kalah kabut. Itu bagi yang tidak mencintai istrinya. Tapi kalau cinta istrinya, ya kalah kabut. Waktu saya itu ada istrinya ditinggal di pasar sampai setengah hari, ya. Lupa. Sama lupa gitu, lalu lupa. Yang kelima, apa itu? Yang kelima apa? Dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting. Gitu, oke? Dikit-dikit posting. Makanya sekarang namanya penyakit itu luar biasa banyaknya. Bahkan anak-anak kita tagihan game itu ada yang kemarin, ada yang sampai gila, ada yang gila. Ada yang HP-nya dirampas, ibunya bunuh diri. Ada anak yang HP-nya dirampas, orang tuanya dia bunuh diri. Karena sakit enjoy-nya. Sehingga sekarang ini banyak sekali penyakit. Ada rematik, ada darah tinggi, ada diabetes, asam urat, ya. Asam urat. Jadi penyakit. Bapak Badu tahu kenapa Rasulullah itu sangat sehat? Rasulullah itu sakitnya insya Allah yang paling menonjol itu hanya 2 kali. Ketika akan menerima wahyu dan ketika akan meninggal dunia. Panjenengan tahu kenapa? Bedanya dengan kita apa Bapak Ibu? Satu, Rasulullah itu hanya sedikit makan. Kalau kita kan dikit-dikit makan, gitu. Dikit-dikit makan. Yang kedua, Rasulullah itu sedikit tidur. Kalau kita dikit-dikit sudah dijamin masuk surga. Rasulullah itu sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Subhanallah. Bengkaknya kaki itu saya yakin karena saking lamanya bertahajud, lamanya bersujud, sampai antara kekarepan dengan fisik itu nggak imbang. Itulah Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah hanya sedikit marah. Kalau kita dikit-dikit. Jadi kesimpulannya kita dengan Rasulullah itu hanya berbeda sedikit, Bapak. Tahu bedanya di mana? Sedikit-sedikit. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit beramal, kita hanya sedikit beramal. Kita Rasulullah sedikit-sedikit beristighfar.
Berapa sedikit-sedikit dalam istighfar Rasulullah sehari? 1000 kali. Kita hanya sedikit kali. Itulah perbedaan kita dengan Rasulullah. Ada lagi pembayaran melalui kartu kredit, kita kartu tol. Penjenengan besok enggak? Uang yang benar bayarkan melalui kartu itu larinya kemana? Ada yang tahu? Ke Cina. Ada lagi? Lari ke Cina. Yang benar lari ke tujuan masing-masing. Lari ke tujuan, itu penaan menjadi mobil. Saya tadi baru beli kartu tol, karena yang saya masuk ke kartu saya. Nanti orang lain datang, saya juga beli masuk ke kartu orang lain. Nah, itu Bapak-Ibu ya. Kemudian indikasi berikutnya yaitu share is good. Apa share is good? Memesan. Ini sesuatu yang keren. Tahu keren? Keren. Kenapa keren? Keren. Keren ini keren. Jadi ngeser ini sesuatu yang keren, sesuatu yang pada yang bisa kadang-kadang buah. Terus ada lagi, apa akibat generasi milenial? Ada dampak, ada ciri lebih suka jualan, mencari pengalaman hidup daripada investasi. Kuliner ke sana, main ke sana. Ini apa ya? Kemudian berikutnya nomor dulu. Yang terakhir satu lagi apa yang saya rasakan? Semuanya serba instan, semuanya serba instan, pengen cepat. Nah inilah generasi. Padahal semuanya untuk sukses itu harus proses. Nah, baik rahimahullah, ini baru pengantar. Pengajian kita pagi ini judulnya adalah berkaitan dengan surga. Yang pertama adalah kenikmatan surga. Ini ada orang sugih di suatu daerah, penghasilannya tiap bulan itu miliaran. Dia mengatakan, lek kon nang surga kaya ngono, ora sak nang swarga, nang dunya seturunan. Itu ngendikane wong sugih lho, Mas. Contohnya apa? Di surga dibangunkan dari rumah dan perak. Biar nggak bisa membuat rumah dari emas dan perak. Ada kebun-kebun, bisa membuat kebun. Ada di bawah rumah ada sungai-sungai, minta tilakan hal, oleh bisa membangun rumah-rumah yang di bawahnya ada sungai. Ada bidadari, sangat bisa. Nggak perlu bidadari, bisa. Tapi ternyata kenikmatan di surga itu membuat nama sekedar itu Pak. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, kenikmatan di surga. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22, 23, wujuhu yauma idzin nadhir. Wajah mereka berseri-seri. Kados panjenengan pagi ini luar biasa ya. Ini tidak semua orang mendapat rahmat bisa hadir seperti ini loh. Halo. Tidak semua orang mendapat rahmat Allah bisa hadir di majelis taklim seperti ini. Ini harus disyukuri. Ini sesuatu yang luar biasa. Syukur iso beret kancane kiwa tengene sanak dulure. Hebat. Inilah nanti akan mengantarkan kita ke surga. Terus kita tinggalkan jamaah kita, majelis taklim kita. Oke. Yang kedua, ila rabbiha nadhirun. Kepada Tuhannya dia akan melihat. Maksudnya nanti para penghuni surga itu akan ditunjukkan wajah Allah. Jadi Allah akan menunjukkan dirinya nanti di yaumul qiyamah kepada para penghuni surga. Dan ini nikmat yang paling besar.
kita akan ketemu dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu di Bukit Tursina itu, dia pengen ketemu wajah Allah, pengen ketemu itu Rabbi arini Alhamdulillah kolalan ta'ala. Gak bisa Musa, jadi gak boleh. Nanti di yaumul kiamat semua penghuni surga akan ditunjukkan wajah Allah. Jadi wajah penghuni surga itu wajahnya apa Pak? Berseri-seri. Tentunya belum kelihatan wajah berseri-seri itu, karena wajahnya sering dibasuh dengan air wudhu. Saya nggak tahu wudhu, kumut-kumut, ya. Kumut-kumut Pak. Ya. Di Al-Quran dinyatakan dalam Quran surat Al-Qiyamah 23, nazunnu ayfa'ala biha fa'akiro. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka amat dasar. Karena apa? Wujud yauma idzin basir, ayat sebelumnya. Karena wajahnya bersemut. Bersemut itu apa? Beremut, penduduk sampai dengan di cantolan sontok. Sampai kita cantolan sontok. Kita Bu sing biasa nyantolani sontok dan beliau. Bapak nama Ibu? Bapak. Lalu saya menduduk Ibu. Saya nyantolani Bapak. Saya nyantolani Ibu. Saya menduduk Bapak. Wujud yang masih pasir. Jadi penghuni neraka itu wajahnya bersemut-semut. Ya, menduduk. Karena dia merasa akan ditimpakan azab yang sangat mengerikan. Ngeri Pak di neraka itu. Satu hari di neraka sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun di dunia. Dan pun belum atas kisah-kisah ngendikan aku rapor yang neraka dulu baru kena suarga. Dulu momen 1000 tahun di dunia pun ngantos. Kalau bisa kita nanti masuk surga tanpa hisab. Jangan masuk neraka tanpa hisab. Yang ketiga, ciri ada kenikmatan di surga. Baik Bu, kenikmatan yang ketiga penghuni surga itu akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beramal saleh, yang beriman beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka itu sebaik-baik makhluk. Allah yang di bawah. Balasannya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga Aden, nggak tanggung-tanggung, abada, kekal. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah balasan orang-orang yang berbuat baik pada Allah. Ayat balas sebaliknya adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang kafir, Yahudi, Nasrani itu sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih khairul bariyah atau pilih sarul bariyah? Pilih khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ini Pak balasan orang-orang yang di surga. Yang keempat, kenikmatan surga yang keempat Bapak Ibu, Allah akan memberikan segala macam buah-buahan. Dalam Quran surat Yasin, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Allah akan memberikan segala macam buah-buahan. Dan bahkan buah-buahan itu sekali dipetik dan terus dipetik pun tidak akan habis. Tidak akan habis di surga itu. Itulah
kenikmatan. Dan yang kelima, Bapak Ibu, Allah akan melipat gandakan kenikmatan yang di dunia. Allah menurunkan kenikmatan di dunia itu hanya satu rahmat. Kalau gampangnya 1%. Nanti yang 99 rahmat, 99% akan diberikan di yaumul kiamat. Jangan sing paling enak dan bikin apa-apa. Sate gulai, soto, rawon. Niku namun 1%, Pak. Baru 1%. Nanti yang 99 akan diberikan di yaumul kiamat. Alangkah nikmatnya, ya, luar biasa. Menjadi digenapi Allah 100 rahmat. 100 rahmat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu rahmatullah, Allah akan memberikan minuman penghuni surga itu minumannya berupa apa Bapak Ibu? Arak tapi tidak memabukkan. Bagus. Ada lagi Pak, minuman yang bercampur jahe. Jahe Pak, yang sumbernya berasal dari salsabila. Dari salsabil, sumber air salsabila. Sebagaimana Allah peringatkan kepada kita semua, di dalam surga mereka diberi minuman, segelas minuman yang campurnya dari jahe. Wajuzkawna fiha kamshan kana bijazuha zanzabila. Jadi dari minuman yang bercampur jahe dan zanzabila. Dan sumber airnya dari salsabil. Itu kenikmatan di surga. Dan buahnya lagi Pak, kenikmatan ya, kenikmatan yang lain. Termasuk semua keinginan manusia akan dipenuhi oleh Allah. Bahwa di dunia yang tidak sempat poligami, halo, yang tidak sempat poligami, sisi nenek, itu mungkin ya subhanallah Pak. Nanti ada beberapa bidadari yang dicepai oleh Allah di yaumul kiamat. Sampai disuruh dulu kan. Itu Allah. Nah itu. Sekarang apa ciri fisiknya? Ciri fisik penduduk surga. Ciri fisiknya. Dalam hadis sahih Allahu Adam ala surati. Allah menciptakan penghuni surga itu seperti Adam. Maksudnya seperti dia itu Adam, yaitu penghuni surga. Tulu musibto adiroa. Ketinggiannya berapa Bapak Ibu? 64 hasta. Satu hasta itu 64, sekitar 60 cm. Jadi nanti ketinggian penduduk surga itu 38 meter. Nanti sore 38 meter. 38 meter Pak, ya, ketinggiannya seperti itu. Lalu tinggi sekali, iya karena nanti Bapak para penghuni surga itu di pagi hari ini dalam hadis ada dua hadis yang menyatakan satu dia akan dilayani oleh 70 bidadari setiap pagi. Hitung puluh Pak. Yang kedua 100 bidadari. Wow. 100 bidadari. Mulanya turun 20 meter mau gitu. Gimana ini 30 minggu 100 bidadari minggu lalu. Tidak pendek mengatasi Pak. Maka Allah bisa memberikan dia 30, 100 dan 70. Dan kalau ibu-ibu berapa bidadari? Satu bidadari nanti jamin jos gagas aman. Makanya itulah balasan bahwa Bapak yang mampu menjaga di dunia. Jadi saya membuat Bapak nafsu tidak poligami, bisa membahagiakan istrinya dengan luar biasa, jaminannya nggak tanggung-tanggung, dijamin. Nah ini ngumpet dulu mawon Bapak, ngumpet di atas kita dipanggil oleh Allah. Balasannya nggak tanggung-tanggung. Itu Pak. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 70 bidadari. Ini Bapak itu rahmatullah.
Kemudian di dalam hadis lain, ketika penduduk surga masuk dalam surga, mereka dalam kondisi juda, murda, dan bercelak. Usia mereka antara 30 sampai 32 tahun. Jadi nggak ada orang tua, nggak ada bahkan orang tua itu nggak ada di surga, karena semua menjadi muda. Luar biasa gitu. Halo? Anda sih pengen lebu suatu? Tapi angkat tangan sih pengen enggak suatu. Angkat tangan. Angkat tangan. Kok betul angkat tangan? Mulai angkat tangan. Ini boleh. Sekarang apa arti juda? Juda itu merupakan bentuk dari kata ajat, ya, yang artinya orang yang fisiknya tidak berbulu. Jadi di surga itu tidak berbulu, Pak. Tapi dia tidak berbulu. Kemudian muda, apa muda? Artinya pemuda yang baru tumbuh tumisnya. Jadi bertumis tipis, itu muda. Tampan mereka seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Ketampanan penghuni surga itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kesabarannya seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kesabarannya luar biasa. Semua hartanya habis, tetap taat pada Allah. Semua anaknya meninggal, tetap taat pada Allah. Jadi nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya karena saking kesabarannya, Allah memberikan balasan yang luar biasa. Itulah Bapak Ibu antara lain apa ciri fisik? Ya, ciri fisik penduduk surga. Ciri yang lain. Sekarang ciri yang lain penduduk surga. Dalam hadis Nabi dinyatakan yang pertama yaitu orang yang wajhul maridun. Apa ini wajhul maridun? Wajahnya berseri. Wajah berseri itu kalau dalam istilah psikologi wajah yang menyenangkan. Jadi orang guyu kayak kita guyu. Pokoknya orang guyu. Kita kayak guyu. Karena menyenangkan, ya. Menyenangkan. Jadi lawan ini sumringah, seger, yes, seger. Terus pokoknya menyenangkan sekali. Yang kedua, lisanun fasihun. Lisannya kalau ngomong fasih, maksudnya selalu berkata yang baik, penuh hikmah. Di rumah ini merah, orang-orangnya pintar, ya. Itu gitu yang itu ngomongnya menyakitkan. Wajar ya. Penghuni surga nggak seperti itu, Pak. Penghuni surga itu ngomongnya selalu penuh dengan hikmah, penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kebijaksanaan. Yang diajak ngomong termotivasi, bersemangat untuk merubah menjadi yang lebih baik. Itulah ciri orang yang lisan fasih. Yang ketiga, Bapak Ibu, ciri penghuni surga berikutnya itu orang yang qalbun taqiyun, hatinya tunduk kepada Allah. Ketika dipanggil adzan, Allahu Akbar, duduk, loro sama itu. Orang yang qalbu taqiyun itu ya harus berlutut, Pak. Jadi masjidnya harus penuh. Apalagi bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini ada ulama yang sudah hadis Nabi itu orang Buddha itu wajib, Pak, jamaah di masjid itu laki-laki wajib, kecuali hujan, sakit di kendaraan, kondisi tidak aman monggo. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita mendengar adzan keweh-keweh krungu, wajib didatangi untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu kalau sendiri sebaiknya di masjid. Tapi kalau ada jamaahnya sesama ibu
monggo di rumah juga dianjurkan. Tapi juga boleh bapak alasan imam istri di rumah tidak boleh laki-laki. Terus kalau belum adzan setelah sholat sunnah diadani, karena ternyata orang yang adzan pak itu dosanya diampuni oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah. Terus dia berdoa setelah adzan, kemudian duduk berdoa. Inilah doa yang tidak ditolak oleh Allah. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Ini masih menurut doa apa tuh mas? Antara adzan dan iqamah kita nafkut. Terus mengikuti imam, ya sholat, jangan sampai masbuk, itu kemudian berdoa secukupnya. Selama pendengaran berdoa sampai pendengaran zikir, maka malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dosa hambaku ini dan rahmatilah dosa hambaku ini. Didoakan oleh malaikat. Biarpun jangan sampai sholat itu makhluk lamci komat lagi nekok salam kunci tidak didoakan oleh malaikat. Iya, artinya ini yang penting lima waktu ini harus dijaga ini, nggak boleh main-main, ya nggak boleh main-main. Kalau bisa kemanapun pikiran kita, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi pikiran kita selalu tergantung di masjid. Mau jalan atau mau silaturahmi ke Surabaya, yang kita pikir nanti sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Jangan lagi makannya di mana? Yang dipikir makan itu yang ini, mana? Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Jadi yang kita pikir nanti sholatnya di mana? Karena dia sudah meniatkan sholatnya di mana? Insya Allah dilancarkan. Mau meninggal di jalan pun insya Allah meninggal dalam keadaan sakit husnul khotimah. Karena sudah kita niatkan nanti saya sholat di sana. Setelah sholat baru makan. Jangan makan dulu baru sholat. Itu ada terhijab pak. Karena bahwa ibu-ibu mengatas menghidangkan makan ketika akan sholat. Gak boleh kita menghidangkan makanan ketika akan sholat. Jadi disembunyikan nanti setelah sholat. Karena kalau hidangan makan disediakan sudah mendekati sholat, kayak panganan terhidang, harus makan dulu malam. Kita anjurannya makan dulu, karena mengganggu pikirannya dan panganan. Mulai ibu menghidangkan makanan itu sebaiknya setelah sholat zuhur, atau jauh-jauh sebelum masuk sholat, atau sebelum maghrib, atau jauh-jauh sebelum maghrib, atau sesudah maghrib. Yang mana dengan layar komat bisa mempak, kayak berikut apa itu? Yadun sakiyun. Ciri berikutnya di surga itu orang yang tangannya suka memberi, nyok, seneng pawewe, seneng membantu, seneng infak, seneng sedekah, seneng nyumbang. Masa dipikir jeli-jeli entek, golek nek tenan nggih. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nasi, qaribun minal jannah, ba'idun minan nari. As-sakhiyu, sakhiyun dermawan, wong seneng pawewe. Qaribun minallah. Orang yang senang berderma, senang bersedekah, itu akan dirahmati oleh Allah. Dirahmati. Yang kedua dirahmati, kira-kira enak betul tak? Sekejap betul. Sekejap. Kalau betul dirahmati itu yang tele satu. Tele. Bukan sandang pangannya itu berkuasa dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia, artinya oke kancane. Wong iki nek lomo kancane oke, iya oke kancane. Perkara seneng ngebosi. Iya. Wis itu kabeh yuk, ayo. Berarti kali. Qaribun minal jannah, dia dekat dengan surga, dan ba'idun
minan nar, dia akan dijauhkan dari api. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi wong itu seneng pawewe dirahmati Allah. Dikampane dia juga yakin balasan dari Allah. Nah, orang nyetel itu gak yakin kok. Gitu. Mulai anak-anak kalau kita masuk langsung kan gak yakin. Jika akan dibalas oleh Allah. Tapi bagi orang yang senang, membantu senang, awal senang, itu akan dilipat gandakan. Ini contoh penghuni surga. Contoh kisah penghuni surga. Ini ada satu kisah. Kisah ini diceritakan di majalah NPA, miliknya Kemenang Jawa Timur, beberapa tahun yang lalu. Jadi ada seorang hamba Allah, dia itu ketika akan melaksanakan sholat, dia jatuh pingsan. Setelah selesai sholat, ditolong oleh temannya, dibawa ke rumah sakit. Kemudian di tengah perjalanan, dia dalam kondisi semaput pingsan, dia berzikir pada Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus berzikir Pak. Terus sampai di rumah sakit, si hamba Allah ini ditolong oleh dokter dan timnya, diperiksa. Ternyata dia punya sakit jantung stadium 4 dan dinyatakan akan meninggal. Kemudian semakin sibuk dokter dan timnya untuk menangani, untuk menyelamatkan si nyawa si hamba Allah ini. Dalam kondisi yang seperti itu, dia berucap kepada dokter, wahai Pak Dokter, janganlah engkau sibukkan diri, karena sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah. Benar Pak, tidak lama kemudian si hamba Allah ini meninggal. Meninggalnya tidak baik-baik, meninggal dalam keadaan tersenyum sambil mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal dalam keadaan tersenyum. Angel betul Bapak Ibu? Kira-kira angel betul? Angel orang Indonesia atau guyu meninggal dalam keadaan tersenyum. Indonesia ketutup, kan meninggal dalam keadaan tersenyum. Gak bisa. Terus akhirnya dipanggil keluarga, dimakamkan. Nah suatu saat Bapak Ibu, keluarganya dipanggil oleh dokter dan timnya itu ingin tahu amalan apa sih yang dilakukan si hamba Allah ini kok menjadi hamba Allah yang luar biasa. Dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Akhirnya keluarganya cerita, dia ini kalau ke masjid Bapak Ibu, kata keluarganya, kalau nggak nomor 1 ya nomor 2, kalau nomor 2 ya nomor 1, nomor 1 atau nomor 2, kalau nggak nomor 2 ya nomor 1. Ini bukan artinya jamaahnya hanya 2 loh Pak, bukan artinya jamaahnya 2. Ini terjadi di Mekah, Al-Mukarramah, di mana di kota-kota Mekah itu masjid loh, itu penuh sesak dengan jamaah. Dia itu kan nomor 1, nomor 2, kata keluarganya. 1, 2, 1. Terus yang kedua, dia nggak punya penyakit. Jadi kalau ada tetangganya yang nikmat, dia nggak punya penyakit tinggi, dengki, jahil, merkakir, buta cakir, nggak ada dalam dirinya. Kata keluarganya, Subhanallah. Akhirnya dia dipilih oleh Allah menjadi hamba yang meninggal dalam keadaan tersenyum atau husnul. Saya punya teman Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, orang yang sukses itu bukan orang yang karena banyak hartanya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang karena banyak sawahnya, banyak mobilnya, banyak peninggalan dari keluarganya. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, orang yang sukses itu yaitu orang yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan tersenyum, karena melihat surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk Allah yang husnul. Amin ya Rabbal alamin. Pun sekali ada saran yang mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim.